Kembali lagi pemirsa dalam dialog bincang hari ini. Tak terasa sudah 2 segmen nih kita ngobrol seru sama putra-putri pendidikan Banten tahun 2024 membahas terkait reformasi, pendidikan dan juga hal-hal lainnya. Kita akan ngobrol lagi karena kita akan memanfaatkan 1 segmen terakhir ini loh. Nah, tadi sebelumnya ada pertanyaan nih yang sempat terputus ya oleh iklan dulu gitu ya. Ini pertanyaan terkait dengan apakah kalau kita melihat kilas balik reformasi yang sebelumnya terjadi dan saat ini, perubahannya apakah sudah baikkah atau gimana menurut kalian? Silakan. Oke, dari aku dulu. Oke, dari Gina pribadi untuk melihat perbandingan antara zamannya reformasi sampai untuk zaman sekarang tentunya masih ada banyak sekali ya perubahannya. Mulai dari peningkatan fasilitas ataupun sistem kepemimpinan pasti banyak sekali yang berubah seperti itu. Dan untuk penilaian baik atau tidaknya tentu membaik seperti itu. Namun sayangnya belum optimal yang kita rasakan, belum menyeluruh seperti itu. Dan juga mungkin ada beberapa program yang kita ketahui sangat luar biasa, apalagi seperti dari Kampus Merdeka seperti itu ya, terkait PMM seperti itu, atau MOSMA yang dari Kemendikbud, Kemenag seperti itu. Nah itu apakah itu bisa sustainable seperti itu, apakah itu akan tetap berkelanjutan seperti itu. Dan bukan hanya itu, kegiatan-kegiatan lainnya juga yang mungkin bagus di awal akan tetapi tidak berkelanjutan seperti itu. Mungkin itu yang akan menjadi noted ya bagi catatan kita, lah ya untuk kita itu. semua. Betul. Kemudian kalau dari Kak Dansi sendiri? Kalau dari aku sama seperti yang dikatakan oleh Kak Gina. Kalau kita melihat dari hal-hal dari reformasi yang dari sekarang tuh mungkin banyak banget gitu Kak, tapi mungkin belum optimal saja gitu. Baik itu dari demokrasi, kebebasan berpendapat, dan khususnya itu di bidang pendidikan dan kesehatan Kak. Meskipun sekarang banyak sekolah tinggi, banyak universitas, banyak kampus-kampus yang begitu mewah gitu Kak, tapi tidak bisa dipungkiri juga gitu, masih banyak daerah 3T yang masih tertinggal akan pendidikan dan kesehatan gitu Kak. Jadi menjadi PR khususnya bagi kita, bagi pemerintah juga, bagaimana caranya kita bisa mengoptimalisasikan baik itu kesehatan maupun pendidikan yang ada di Provinsi Banten khususnya. Oke, jadi memang kalau misalnya kita melihat tentu perubahan ada ya, dan baik juga kok. Namun ada beberapa hal, namanya manusia tadi ya seperti mention juga sama Kak Gina, nggak berpuas hati ya. Namanya apalagi nih generasi muda akan selalu banyak menguliknya. Begitu dengan semua manusia, ada kekurangan, ada kelebihan, dan tentunya tadi kekurangan-kekurangannya ada yang belum optimal baik itu dalam pendidikan maupun demokrasi dan yang lain-lainnya itu bisa diperbaiki, dan tadi bisa konsisten seperti itu. Nah, apa sih kiranya nih ya peluang yang dimiliki oleh generasi muda saat ini? Silakan Kak. Peluang bagi generasi muda khususnya bagi kita ya Kak. Ya. Kalau kita bilang tentang peluang, tentunya banyak sekali. Yang pertama itu ada dengan teknologi dan inovasi. Sebagaimana teknologi sekarang sudah menyebar luas di berbagai daerah gitu Kak. Nah, kita sebagai generasi muda harus bisa memanfaatkan teknologi kita secara baik dan benar gitu Kak, agar kita menumbuhkan inovasi-inovasi yang lebih kreatif gitu Kak. Yang kedua itu ada kewirausahaan. Kita sebagai generasi muda yang sudah saya katakan dari awal bahwa kita tidak pernah merasakan puas akan yang namanya kemenangan atau apapun itu, dan memiliki rasa keingin tahu yang sangat tinggi. Nah, itu bisa jadikan kita sebagai acuan untuk belajar berwirausaha, dan sebagai kunci sukses kita menjadi wirausaha muda. Jadi ada banyak ya peluang yang dimiliki generasi muda. Kalau tadi bicara tentang peluang bersama Kak Dansi, tantangan yang dihadapi oleh generasi muda, mungkin boleh dijawab oleh Kak Gina. Oke, peluang. Karena peluangnya tadi sempat menyinggung terkait digitalisasi ya, teknologi seperti itu. Sebenarnya digitalisasi teknologi ini juga menjadi ancaman juga ya. Sebagai senjata, bahkan senjata itu mau kamu gunakan baik ataukah akan membunuh dirimu sendiri seperti itu. Jadi memang kembali lagi faktor yang peluang-peluangnya itu sangat besar, namun kembali pada kitanya apakah kita mampu untuk mengelolanya dan mengoptimalkannya, sehingga kalaupun kita tidak bisa mengoptimalkannya ataupun kita salah untuk menggunakannya seperti itu, memanfaatkannya, itu akan menjadi suatu hal yang bumerang bagi kita seperti itu. Dan juga kembali lagi, karena generasi Z ini cenderung dikenal sebagai generasi strawberry ya, indah namun rapuh seperti itu. Nah,
Mari para generasi muda khususnya tunjukkan bahwasannya kita indah, kita pun kuat seperti itu. Jadi membuang stigma ya seperti itu ya. Nah, tadi udah kita simak apa aja nih peluang dan juga tantangan. Sebenarnya masing-masing individu pasti punya peluang dan juga tantangannya masing-masing. Tapi itu tadi yang sudah disebutkan oleh Kak Dansi dan juga Kak Gina itu adalah secara general ya. Yang memang dirasakan hampir lah ya oleh semua generasi muda. Selanjutnya, sebagai putra putri pendidikan Banten 2024 nih, dan ini juga setahun ya menjabatnya kan berarti. Dan ibaratnya kan meskipun setahun mendapat gelar tapi kayaknya sepanjang hayat deh bakal mengabdinya ya pada pendidikan. Harapan untuk pendidikan di Provinsi Banten. Silakan. Oke, harapan dari aku sebagai putra pendidikan Banten 2045, harapan itu aku ingin meyakinkan kepada masyarakat bahwa pendidikan itu sangat penting. Bahwa pendidikanlah kewajiban bagi kita, sebagaimana kan sudah dijelaskan tadi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, yang artinya pendidikan adalah kewajiban bagi kita seorang muslim dan muslimat gitu Kak. Oke, jadi itu harapannya ya, intinya semoga pendidikan di Banten juga merata tanpa ada diskriminasi dalam hal apapun ya, karena tadi thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Kemudian kalau dari Kak Gina sendiri, harapan untuk pendidikan di Banten. Harapan untuk pendidikan di Banten tentunya berkembang menjadi lebih baik, karena kita ketahui bahwasanya pendidikan tidak hanya duduk di kursi, bertemu dengan guru, pakai seragam hitam putih atau merah putih ataupun abu-abu putih seperti itu. Pendidikan dapat dimanapun seperti itu. Terutama kita para duta pendidikan juga memberikan suatu program-program pengabdian kepada masyarakat yang insya Allah akan meningkatkan pendidikan dan pemahaman seperti itu. Dan harapannya itu akan meningkatkan pemahaman bagi dan juga kesadaran bahwasannya pentingnya pendidikan bagi generasi muda. Oke, jadi memang tadi ya betul sekali. Semoga memang bermanfaat ya. Tentunya dengan hadirnya putra-putri pendidikan ini bisa membantu nih masyarakat Banten dalam mengupayakan mendapatkan pendidikan yang layak juga tentunya. Nah, sekarang kalau tadi kan udah disebutin juga ya terkait dengan nanti katanya bulan Agustus ya. Betul. Mau ada final ke nasional. Apa nih persiapannya yang udah mulai disiapkan? Meskipun kayaknya baru beberapa hitungan hari ya pemirsa kalau kita lihat finalnya. Boleh dari Kak Gina terlebih dahulu. Apa yang disiapkan nih untuk menuju final? Oke, untuk yang disiapkan tentunya dari pribadi dulu ya. Mental, kesiapan diri itu sangatlah penting karena kita ketahui lagi karena lawan kita udah bukan regional di Banten aja kan, tetapi mereka yang memang terbaik dari setiap provinsinya seperti itu. Jadi memang yang diutamakan adalah dari diri kitanya sendiri dan meyakinkan bahwasannya kita ini memang pantas untuk menjadi perwakilan dari Provinsi Banten dan juga mengharumkan nama Provinsi Banten. Selain itu tentunya karena kita dari Banten, kita juga akan membawa nama Banten, baik dari culture-nya, adat istiadatnya, ataupun dari bahasanya seperti itu. Baik, wah kita doakan semoga the best lah ya. Do the best and then you can get the best too ya. Jadi semoga dapat hal yang baik juga. Kalau semisal dari Kak Dansi sendiri, apa nih persiapannya menuju ke nasional? Kalau dari aku sama halnya seperti Kak Gina, dari pribadi juga karena apalagi ini masih pageant pertama aku sih sebenarnya yang berbeda dengan Kak Gina. Mungkin aku lebih mempersiapkan ke mental karena kan sebagus apapun space kita, sebagus apapun advokasi kita yang akan kita sampaikan nanti di nasional, kalau kita tidak mempunyai mental, menurut aku tuh bakal acak-acakan gitu Kak. Jadi aku lebih mengutamakan ke mental terlebih dahulu. Baik, semoga makin percaya diri dan makin memberikan yang terbaik ya tentunya ya Kak Dansi dan juga Kak Gina. Baik pemirsa setia Sultan TV, nggak kerasa nih udah 3 segmen kita ngobrol-ngobrol panjang sama putra-putri pendidikan Banten tahun 2024. Tapi sebelum kita menutup nih, aku ingin mendengar closing statementnya dari kalian nih, dari masing-masing terkait dengan tema kita hari ini, reformasi di mata Gen Z. Silakan, mungkin bisa dari Kak Dansi terlebih dahulu. Oke, baik. Saya mengajak khususnya kepada generasi muda karena dari 2045 itu yang menentukan itu dari diri kita pribadi. Apakah nanti Indonesia akan menjadi Indonesia emas pada 2045 atau malah sebaliknya menjadi Indonesia cemas. Maka dari itu saya Muhammad Dansi Marwan, putra pendidikan Banten 2024 mengajak generasi muda untuk berkontribusi khususnya kepada Indonesia di Provinsi Banten untuk berkontribusi dalam bidang pendidikan. Baik, terima kasih. Kemudian silakan Kak Gina. Oke, baiklah. Untuk
teman-teman sekalian, khususnya bagi generasi muda yang menjadi powernya negara kita Indonesia, generasi muda yang menjadi mahkotanya bagi negara kita Indonesia, dan generasi muda yang akan menjadi kompas dan penentu dari negara kita Indonesia. Maka memang kitalah yang akan menentukan kemana arah kita, negara kita, apakah kita ingin maju, apakah kita ingin tetap seperti ini, atau bahkan kita ingin mundur. Maka marilah teman-teman semuanya, mari kita sadari bahwasannya kitalah sang pemilik powernya, kitalah yang dapat menentukan apa yang akan terjadi di masa depan. Maka kembali lagi, hilangkan stereotip terkait generasi Z ya, generasi Gen Z ini, bahwasannya kita adalah generasi yang lemah, akan tetapi kita merupakan generasi emas yang siap untuk mencapai Indonesia emas di tahun 2045. Baik, terima kasih Kak Gina dan juga Kak Dansi nih atas closing statementnya pada hari ini. Semoga apa yang tadi kita bicarakan ini juga dapat bermanfaat dan mengedukasi ya tentunya untuk seluruh pemirsa setia Sultan TV. Baik Kak, terima kasih sudah datang ke studio Sultan TV. Kita berbincang banyak nih ya. Semoga nanti akan datang lagi ya. Dan tentunya kita doakan juga nih, semoga Kak Gina juga Kak Dansi ini mendapatkan hasil yang terbaik nih ya. Amin. Dalam ajang pemilihan Putra-Putri Pendidikan Nasional 2024 yang akan diselenggarakan di bulan Agustus. Baik, kami tutup dulu ya. Nah, pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kami hari ini bersama Kak Gina dan juga Kak Dansi yang merupakan Putra-Putri Pendidikan Banten tahun 2024. Semoga apa yang tadi kita bicarakan dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya, Raudloh Rida dan juga kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.